tulisan yang bisa dimaknai dan ada gini. Ini supaya gini buat saudara tahu ya Bang. Ini Injil ini bukan ini apa yang mereka buat, lihat dan apa yang dibuat oleh Yesus mereka tulis. Iya, Ya, saya itu. tahu koresponden ceritanya. Jadi, dia notulen, dia penulis. Dan ada saksinya yang dia menulis. Iya, ngerti. Jadi bukan bilang Ngerti. Tuhan Yang pasti ngaku- bukan firman Tuhan. Ya udah dengar selesai. dulu. Bukan Mana ilham. firman Tuhan, dengar saya ngomong. Firman Tuhan langsung ini, Tuhan langsung ngomong, ini kau buat ini, buat itu, kau tulis ini, tulis itu. Tidak ada itu. Mana Tuhan begitu, tidak ada. Hanya kamu yang sendiri yang mungkin yang hanya Al-Quran sendiri yang turun dari langit langsung itu. Kalau langit tidak. Yang Udah lain semua itu teman-teman, tulisan. capek-capek kalian berdiskusi surga Yesus nikah tidak menikah, ternyata yang mereka jadikan acuan itu surah kabar, bukan firman Bukan. Tuhan. Loh. Memang Iya, emang lagi. apa yang dengar dulu, apa yang dibuat oleh Yesus itu dituliskan sehingga Iya, manusia itu berarti kan mengerti. bukan firman Tuhan. Sedangkan kamu yang kalau kamu punya itu bilang firman Tuhan itu dari langit, itu beda. Itu entah dari langit dari mana kami tidak tahu. Betulnya kami tidak. Itu yang dituliskan. Surah kabar. Berarti apa yang diajarkan. Itu ya surah kabar, itu surah Jadi kabar, Bang. kita mengikuti Anda itu tahu yang nggak? yang diajarkan. Anda tahu tidak? Karena ada saksi. Coba. Anda tahu tidak latar belakang sebuah pemberitaan dituliskan di surat kabar? Anda tahu tidak? Kejadian. Apa ya? Pasti ada kejadian, ada kejadian. Itu makanya kita Ada pada yang- surat kabar. Ada kejadian, nah betul. Iya. Terus? Jadi wartawan melakukan olah Terus? TKP, dan kalaupun dia Sejak tidak kapan ada juga? pada TKP, maka wartawan-wartawan ini akan meliput berita tersebut berdasarkan atas kesaksian-kesaksian orang terkait dengan peristiwa itu. Jadi surat terus kalau- kabar yang Anda imani sebagai firman kalau- Tuhan selama ini baru tahu Yang aku. firman Tuhan itu ya, kata dulu. Firman Tuhan itu mana? Firman Tuhan itu Karena yang firman- diterima langsung dari Tuhan Dari mana? melalui Roh Kudus sampai kepada wakilnya, dutanya, utusannya. Itulah nabi. Itu bukan, itu juga tidak saksi, itu tidak belum tentu juga. Saya Tidak bisa butuh. ngomong begitu. Yang namanya Saya bisa ngomong wahyu. bisa begini, gini. Yang namanya Saya bisa wahyu ngomong itu begini. tidak butuh saksi. Itu keliru. Loh. Kok Saya wahyu sendiri butuh yang- saksi? saya Sekarang bisa- begini saudara, misalnya, siapa saksi? ini Sabar. saya hanya bisa- Siapa saksi ketika kemudian Abraham malaikat datang kepada Abraham? Roh Tuhan datang kepada Abraham, siapa saksinya? Siapa berapa saksi saksi, ya? ketika kemudian Tuhan Itu mungkin berfirman ada. kepada Nabi Musa? Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada Ketika di Tuhan sini. berfirman kepada Nabi Ada Musa, pasti. siapa saksinya? Siapa? Orang-orang Mesir kan dulu. Itu ada. Pasti ada itu. Itu pasti ada. Alamak, Firman- lucu teman ya. Kalau tidak, kalau firman Tuhan. Pendeta kalau kok firman gini Tuhan mana ya, ilmunya? Kok pendeta kayak firman gini ya? Tuhan. Woi, saya tidak pendeta, saya orang awam biasa saya. Kalau di depan jemaat beliau pendeta, kalau di depan bang semua dia jemaat biasa. Saya orang biasa saya. Buat jemaat, saya orang Pendeta semuanya begitu, hanya satu dua yang berani mengatakan dirinya pendeta orang kalau berhadapan dengan kami. Saya Katolik, kok pendeta gimana kamu? Oh, pastor. Itu tidak mengerti pastor. juga. Iya, pastor. Kan pastor juga, pastor harus sekolah dulu. Sadar nggak Iya, iya. saya? Iya, anggaplah wartawan Saya kalau gitu, bagaimana? wartawan. Tidak, salah. Kalau bukan pena tua Semua pasti yang diturunkan. Jadi pena patah. kalau yang Bukan. diturunkan yang dari Allah dari Roh Kudus itu bohong juga kalau saya. Tipu kalau saya. Jadi Yesus Karena bohong dong. Tidak. Kalau Yesus sendiri yang ngomong, karena Yesus menjadi manusia dia ngomong, dituliskan oleh para rasul itu benar. Dan ada banyak saksinya juga, gitu. Kalau yang tidak ada ujung pangkalnya, saya yang datang turun salah ngomong terus tulis. Oke, Dapat mari kita kebenaran uji ya. Mari kita uji. Yesus itu menyampaikan firman antara tahun 30 sampai tahun 33. Kenapa kitab Anda ditulis kemudian puluhan tahun setelahnya? Misalnya, Matius ditulis tahun 60-an. Ada selisih 30 tahun kurang lebih, baru pengarang Matius menulis. Begitu juga Lukas. Bukankah Yesus menyampaikan firman, muridnya sudah menerima firman itu? Adakah penulis pada zaman Yesus? Itu saya tidak tahu masalah begitu. Itu saya tidak belajar di situ. Saya tidak pernah belajar. Jadi
Yang saya tahu, setelah itu baru setelah itu baru Iya, para gimana Bang? para rasul menulis Berdasarkan ini, berdasarkan pewahyuan atau penelitian? entah dia penelitian entah dia itu mau, tapi kalau wahyu tidak ada. Hanya mereka menulis itu Nggak ada Bang, nggak ada. Nggak ada cerita. wahyu Bang, nggak ada. Di Kristen itu nggak ada wahyu. Perjanjian lama maupun perjanjian baru itu nggak ada karena terjemahan. Apa yang dibuat oleh Yesus itu ditulis. Kalau terjemahan Secara lama terbuka. dalam hal ini kita pernah itu secara adalah terbuka. wahyu. Itu. Tapi kalau Secara yang terbuka. di Anda yang disebut Septuaginta itu bukan wahyu. Tidak secara tertutup atau secara Perjanjian diam-diam. baru bahasa Yunani dari penulis-penulis kitab saudara yang adalah nabi-nabi saudara itu juga adalah bukan wahyu. Jadi tidak ada wahyu di Kristen, itu enggak ada. Surat kabar yang ada Bang. Kami mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yesus itu. Surat kabar, bukan dibuat surat oleh kabar Yesus. yang seperti di sini ya. Yang di Indonesia itu pedoman surat kabar, tapi rakyat, kita memahami, terus apa lagi kayak kita- Pajar kita Makassar memahami itu. atau apa? Bukan Bukan begitu yang maksudnya. Surat bukan kita kabar yang ini maksudnya adalah hanya mendengar- surat yang dituliskan untuk mendengar, berkabar terus kemana-mana. Itu yang surat tidak kabar. jelas dari mana, Bukan wahyu gitu. Allah. Berbeda dengan Torah, kita Mazmur atau Zabur itu berbeda. Kalau kitabnya Kristen ini adalah berita yang dikumpulkan untuk dikabarkan kemana-mana. Itulah yang disebut surat Paulus, surat Lukas, surat karangan Matius dan seterusnya gitu. Jadi apapun yang ada di dalamnya maka itu tidak bisa dipercaya sepenuhnya dan tidak bisa ditolak sepenuhnya. Kenapa? Karena itu adalah pemberitaan dari orang-orang yang melakukan penelitian. Kita hargai sang peneliti yang telah memberikan karya. Hanya saja seperti misalnya penulis Ibrani. Dia tidak pernah berpikir kalau tulisannya kelak akan dijadikan sebagai firman Tuhan atau kitab suci. Bahkan sampai hari ini penulis kitab Ibrani itu tidak diketahui siapa penulisnya. Seperti itu Saudara Martin. Jadi kalau Anda tidak mengakui Lukas, Markus, Matius, Paulus itu sebagai seorang nabi, ya bubar sudah agama Anda. Karena sumbernya ternyata bukan dari seorang nabi. Hanya manusia biasa yang gemar menulis. Dan kebetulan saja pada saat konsili pengkanonan, kitabnya atau tulisannya itu diloloskan untuk dijadikan sebagai kitab suci. Tulisan-tulisan penulis lain yang juga hobi menulis itu tidak diloloskan. Andai saja Khairil Anwar hidup pada masa itu dan menulis puisi-puisi dan dia bukukan, bisa jadi juga puisinya lolos. Atau Lugat Tambunan hidup zaman itu, Lugat Tambunan menuliskan semua karya yang dia katakan temuan-temuan dia ke langit, ke surga, melihat ini, melihat itu, maka catatannya karena seirama dengan pemahaman Romawi kuno, Yunani kuno, bisa jadi bukunya Lugat Tambunan itu lolos sebagai kitab sucinya orang Kristen. Seperti itu saudara. Ya mungkin yang lain silakan. Ada Kristen yang lain kah? Saya sebagai pemimpin redaksi ya, mendapatkan reporter saya atau wartawan saya di lapangan membawa berita-berita, kemudian dianalisa dulu sebelum terbit. Saya omelin tim analisa yang ada di meja itu, kalau mau menerbitkan ini bahaya pertanggungjawabannya buat sebuah media penerbit gitu loh. Karena apa? Bisa-bisa digugat, bisa-bisa membuat suasana gaduh akibat pemberitaan dari kantor saya kan gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf, semua berita-berita kalau saya pimpinan redaksi saya tarik kembali dan saya minta maaf kepada umum, kepada publik. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sayangnya udah terlanjur lolos. Dan diakui oleh Pak Martin bahwa mohon maaf udah terlanjur. Ya yang merasakan akibatnya adalah Pak Martin itu sendiri. Karena percaya bahwa apa yang bukan sudah nabi itu. Matius bukan nabi. Bukan nabi. kena lagi dia. Itu bukan nabi. Ya iya, Bukan, artinya ya. apa berita? Matius bukan nabi, bukan. Artinya Itu mereka tuh penulis, mengerti kata penulis. nah dia menulis Rasul, berdasarkan penulis. informasi Saksi, dari mana, saksi, Pak Martin? saksi. Pak Martin,
Dia menulis berdasarkan itu, berita dari mana? Itu urusan mereka, dari mana Oh, urusan mereka. Artinya penulis. Dia menulis apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu. Lah, emang dia ketemu Yesus? Apa yang diajarkan oleh Yesus dari macam seperti gini. Seperti kita kan ada seperti ini sejarah. Emang ketemu Yesus Kan gitu Lukas ada. banyak, Mak? Dengan Emang dulu. ketemu? Enggak Sejarah pernah, kan enggak pernah. Ada sejarah. Ada sejarah bahwa Yesus itu begini. Lanjut begini, Kifalel begini. lagi. Jadi kan, Nah ini topik nih. kan begitu. Dengan begitu, dengan sejarah begitu yang hingga mereka menulis sejarah itu. Gitu. Oh, Yesus dulu ya dia buat begini, begini, begini. Hingga yang akhirnya ditulis, dibukukan, dan ya kita Kristen melihat itu ya memang harus mengikuti itu ya karena yang baik yang diajarkannya gitu aja. Ngapain sih Bang Martin masih keke? Udah tahu Abang nggak bisa jawab, masih keke jawab. Tuh, dah imani saja Bang, udah selesai. Namanya kita sini kan berdiskusi, bukan mau berdebat. Novan itu pendetamu, Novan. Lu juga, lu pendetamu, lu gituin lu. Jadi bukan langsung bilang tadi kalau saya Katolik kok pendeta gimana? Iya, jadi gini Bang, siapapun itu juga, kalau nggak tahu nggak usah paksa, bilang aja nggak tahu, saya nggak bisa jawab, udah turun dulu, belajar dulu. Iya. Oh, nama diskusi itu kan harus kita belajar. Seperti Bang Zuma kan Ya udah, semangat, Bang. nonton, Semoga nggak malu-maluin Zuma jemaat. yang ngomong. Kita sendiri kan bisa ngomong baku ini toh masukan gitu kan. Nggak Masalahnya kau muter-muter Bang, dari mana dasarmu mengatakan bahwa Matius, Lukas, Markus, Yohanes itu bukan nabi? Kamu aja nggak bisa pertanggungjawabkan perkataanmu. Memang bukan nabi. Di mana tuh ada tulisan di Nabi Dasarmu Matius, Nabi mengatakan Lukas? seperti itu dari mana? Kamu ada pernah dengar ada Nabi Matius, Nabi Lukas? Ada? Astagfirullah. Memang tidak ada. Berarti Untuk kami yang Kristen mereka tidak ada. tulis apa Bang? Oh, Abang ini- sendiri ini tadi rasul. mengakui, Ini rasul, bentar. mengerti rasul. Bukan nabi. Abang sendiri tadi Kamu mengakui bahwa ngarang-ngarang nabi aja itu kan. menerima wahyu dari Tuhan, benar? Itu nabi. Mengerti? Ini Ah, kan bukan terus- nabi. Matius terus ini bukan Matius? nabi. Bukan Yang nabi diterima ini. Matius? Rasul. Nggak Menulis. ngerti arti Astaga. nabi, nggak ngerti arti rasul. Kamu tidak mengerti orang sesuatu bilang tadi. Oh alas. Ini bukan nabi. Bang, kalau konsep nabi itu orang yang menerima wahyu tanpa harus melakukan penyelidikan. Dan Mereka ini kan rasul, ini menulis. gitu. kalau dia manusia biasa, tidak bisa disebut rasul. Karena nabi itu adalah orang yang menerima wahyu untuk dirinya dan diperintahkan untuk mengabarkan kepada umatnya. Orang ini nabi. Wahyu. Dengar dulu. Orang Wahyu ini itu nabi, sabar. Rasul ada di itu Yesus adalah dia yang nabi. Rasul itu adalah nabi yang memiliki umat. Itu rasul. Jadi gini saya bilang, yang kamu bilang anggap nabi, yaitu kami anggap Tuhan itu Yesus, dia yang itu langsung dari Yesus Bang Martin, sehingga mereka Bang ini Martin. menceritakan apa yang Yesus buat Martin. itu. Saran saya Bang, mendingan Abang Google, searching dulu di Google. Pendeta disuruh. Apa arti nabi menurut pemahaman Pendeta disuruh-suruh. Itu Bang, Kamu biar juga nggak nggak mengerti malu-maluin Bang. mana nabi, mana rasul. Iya, nggak coba ngerti juga. coba searching Kamu nggak dulu di ngerti. Google. Nabi itu yang menerima wahyu. Rasul itu adalah nabi yang kamu memiliki anggap Yesus itu umat. Isa itu nabinya itu tuh. Kamu anggap Nabi belum Yesus, tentu Isa, rasul, itu tuh. tapi rasul Nabi, sudah Yesusnya. pasti nabi. Kalau rasul tuh beda, rasul tuh beda dengan nabi. Bang Aduh. Martin, jangan Oh, malu-malu. gimana? Kamu yang tidak mengerti. Saran saya gini Bukan malu, Bang, kamu yang tidak mengerti, tidak mengerti. Aduh. bukan menyudutkan kamu. nabi? Yo, Yesus, kalau kan Yesus kan yang diutus kan Yesusnya. Nah, Yesus Ya, itu berarti dulu. adalah nabi karena dia Yesus menerima berbuat. wahyu. Yesus berbuat. Nah, Yesus karena dia berbuat. menerima wahyu. Wahyu yang Yesus kami anggap itu disampaikan Tuhan. kepada Yesus diperintahkan oleh Tuhan Ditulis, untuk sampaikan kepada umatnya. Maka yang disebut ditulis rasul oleh- di sini adalah Yesus. Yesus itu Nah, rasul. terus ditulis oleh siapa? Ditulis oleh murid. Murid bukan rasul. Maka itu rasulnya murid kan rasulnya. Bukan. Itu ada. beda. Ada rasul. datanya itu. Yesus Rasul. Ada Yang datanya. rasul itu Lanjut. Yesus. Oh, terbalik lagi kamu. Berarti terbalik, dia bisa tidak masuk juga. Terbalik dengan Loh. pemahaman dan terbalik Yesus bisa. itu adalah rasul. Dia disebutkan di dalam kitab Anda sendiri tuh. Bahwa Yesus itu Yesus adalah bilang,
Mau Yesus ditunjukkan. adalah Tuhan. Bukan, Izin, Yesus boleh itu adalah ditunjukkan. rasul besar. Tuhan. Saya Tidak tunjukkan ada ya, rasul besar. Pak Oten. Bang Namanya rasul, Martin, rasul. Bang Martin. Tidak ada rasul besar, rasul Bang kecil, tidak ada. Martin. Tidak tanya Ibrani Bang 3 Martin. itu. Di Ibrani Iya, 3 itu. Tidak rasul Tiga. besar. Ibrani 3 Bang. Yesus adalah- Biar kita lihat kan datanya Yesus. Ibrani rasul 3 ya. nomor 1. Satu. Yesus disebut Iya. sebagai rasul. Yesus itu bukan rasul itu jari. Rasul, raja. Yesus itu banyak ada punya gelarnya. Lari lagi. Lari lagi mau tunjuk data. Lanjut Ki. Yesus adalah Tuhan, raja. Coba besarkan Elsa dulu, Bos. Biar dia paham dikit, serius. Ya, Kasihan saya. besarin. Mbak, ya, jangan kesian saya, ada perlu kesian saya. Kami itu perlu dikesiani kami. Nah, coba baca ya Bang ya. Nabi menurut orang Yahudi, orang yang menyampaikan pesan-pesannya kepada umat dan memperingatkan mereka agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Allah. Nah, itu Nabi. Kata Nabi dalam bahasa Ibrani adalah Nafi, yang Nafi. berarti juru bicara. Wakil Abang Tuhan. Nah, sekarang para rasul yang Abang katakan tadi, mereka memperoleh nggak pengertian ini? Memperoleh kan? Mereka sebagai pemberitakan firman, benar. Sebagai juru bicara, benar. Ya kan? Mereka memegang ini semua kan? Jadi dasar Abang mengatakan mereka bukan nabi apa? Makanya jangan... Ulang kali. Aduh. Kamu harus bedakan dulu. Memang itu tapi kan menurut kita tuh nabi itu yang diutus oleh Tuhan. Kalau mereka ini kan rasul, ada yang seperti kalau Matius bukan rasul Matius tuh. Itu juga bukan rasul dia. Dia yang hanya ini apa sebagai apa dia tuh. Seperti bukan rasul lah dia. Bukan rasul dia. Jadi nabi itu yang Yesus sendiri. Kalau bilang nabi, Jadi Pak Martin, Yesus Tuhan sendiri. Pak Martin mau nanya, Yesus itu nabi atau Tuhan? Kalau di kamu kan bilang nabi itu kami kan Tuhan. Dan dia sendiri yang membuat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, Bapaknya ya atau yang esa, ya, melalui Yesus itu, sehingga Saya ulang lagi Pak Martin, diputuskan Yesus itu nabi atau dia Tuhan? Tuhan kalau kami, bukan nabi, Tuhan, Oh Tuhan dia. Tuhan lah, dia Tuhan. Pak Martin sadar ya? Lanjut. Mau Cocok sadar itu. kah? Cocok itu. Iya, Tuhan. cocok. Memang Yesus itu adalah Tuhan bagi Kristen. Tapi Yesus yang datang ke Paulus, bukan Yesus yang datang kepada Bani Israel, beda. Yesus yang datang ke tengah-tengah Bani Israel itu hanya nabi. Dia rasul kepada Bani Israel. Yesus yang datang kepada Paulus, dia adalah dewa untuk orang Kristen. Nah, itu harus dipahami itu. Harus dipahami. Nah, kesalahpahaman orang Kristen sekarang menganggap bahwa Yesus yang datang ke Bani Israel adalah Yesus yang sama yang datang kepada Paulus. Padahal itu berbeda. Itu adalah dua entitas yang berbeda. Tidak ada yang Yesus datang 2 kali datang, tidak ada. 1 kali datang. Oh, Yesus sendiri berkata Tidak demikian. ada 2 kali datang. Datang yang kedua kali itu nanti saatnya kiamat. Itu bagus. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kedua kalinya nanti di akhir zaman. Pertama kalinya ketika keluar dari Maria ibunya. Nah, yang Yesus ini yang keberapa? Yang datang ke Paulus yang keberapa? Kami Ayo. tidak ada urusan itu. Pentingnya datang melalui Maria. Dan nanti akan yang telah naik ke surga dan akan turun Pertama lagi datang ke Maria, ibu kandungnya, Terus? sampai usia 33 tahun. Kedua kapan? Kedatangan yang kedua kapan? Kamu bilang datang ke ini apa? Ke ini. Yang kedatangan yang keduanya kapan? Paulus tuh. Kamu bilang ke Paulus Enggak, kemarin. jangan itu. Kedatangan yang keduanya Yesus kapan? Kalau kami ini menurut kami yang kedua kali nanti pada Nanti. akhir zaman. Akhir zaman. Iya, Nah, akhir zaman. yang datang ke Paulus itu siapa? Semua wujud manusia atau tidak? Coba datang ke Paulus tuh sebagai bentuk apa? Manusia langsung atau apa? Iblis yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Cahaya. Cahaya. Hei. Cahaya, bukan Oh, cahaya. cahaya. Cahaya itu iblis. Coba Anda Yang baca sampai Lukas dia- 10. sampai dia Saudara, Lukas membutakan- 10 dengar dulu. nomor Sampai dia 18, nomor membutakan 19, nomor 20. Anda baca. Sampai membutakan mata
Matius 2 itu, Matius kata 12 nomor cahayanya 22 kata tidak Yesus, dapat dipandang. orang yang kerasukan iblis ciri-cirinya buta seketika. Anda sendiri saudaraku Martin yang mengaku kedatangan Itu yang kedua cahaya. nanti katanya nanti. Nah, berarti Pasal kiamat. yang datang kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Rasul bilang tadi kan cahaya, bukan manusia, dia bukan turun Loh, secara langsung. berarti bukan Yesus Cahaya yang dulu. datang. Cahaya. Berarti bukan Yesus yang datang. Cahaya Yesus Yang datang berupa cahaya Yesus iblis atau Yesus? yang meminta supaya dia Yang itu datang bertobat kepada dan Paulus? untuk bisa Yang datang kepada Paulus siapa? cahaya Yesus kan. Cahaya Bukan Yesus. langsung turun seperti Cahaya Yesus. seperti yang apa Jadi kau benar bayangkan. lah Pak Martin. Bang Handi juga keliru. Kalau Bang Handi mengatakan sejak kapan Yesus itu Tuhan? Keliru juga. Memang Yesus itu adalah Tuhan bagi saudara Kristen. Tapi ada tapinya. Yesus yang palsu. Karena menurut Yesus kamu. mengatakan, sabar saudara Martin. Yesus berkata di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Seketika dia terangkat yang pertama kalinya belum datang, di sela antara masa dia turun yang kedua kalinya, di tengah-tengahnya muncul Yesus palsu. Itulah yang menghantarkan orang-orang separuh dari penduduk bumi menjadi Kristen. Bukan Yesus asli yang menjadikan manusia menjadi Kristen, tetapi Yesus palsulah yang membimbing manusia barat sampai ke Indonesia untuk menjadi pengikut sosok makhluk bernama Yesus yang datang kepada Paulus. Tapi sekarang intinya, apakah Yesus datang apakah menurut kamu menurut ini dari ke Paulus atau kemanapun, apakah dia ngajar yang tidak baik? Iya, betul. Mengajarkan melawan pencipta Mengajarkan langit dan apa? bumi. Oh, Kristen keliru. melawan pencipta langit dan bumi. Keliru. Sekarang saya tanya, menurut Tuhan yang datang memperkenalkan Yesus, Yesus itu sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan. Nah, itu kesalahanmu. Padahal Tuhan yang mengatakan, Tuhan. inilah anakku. Dia tidak mengatakan inilah Tuhanmu, atau dia tidak mengatakan inilah Tuhanku. Enggak, dia mengatakan inilah anakku. Anakku dalam tradisi Yudaism itu artinya Anakku yang hambaku. kukasihi, dengarkanlah Hambaku dia. yang kukasihi. Bukan anakku sebenarnya Anak itu hamba. Anak itu hamba. Dan Roh Kudus dalam satu. Hamba itu identik dengan anak. Jadi sang bapa mengidentikan dirinya sebagai Bapa, sang Tuhan mengidentikan dirinya sebagai Bapa kepada hamba-hambanya yang dikasihi. Coba baca Amsal 3. Baca Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Yang dipanggil anak, yang dipanggil anak adalah hamba-hamba yang taat untuk mendengarkan dan mengasihi perintah Tuhan. Itu disebut anak. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30 Yesus disebut apa? Disebut hamba Tuhan yang suci. Kembali kita. Jadi yang saudara-saudara Kristen sembah selama ini adalah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus. Lukas 21 nomor 8. Di dalam Matius 24 nomor 4, Yesus mengatakan apa kepada muridnya Bani Israel? Waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang penyesat dengan memakai nama Yesus, dan dia akan mengaku Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Datang Mesias palsu mengaku sebagai Yesus. Pernah nggak itu terjadi? Pernah. Pada saat mana? Pada saat datang Mesias, datang makhluk mengaku Mesias kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Inilah cikal bakal berdirinya agama Kristen. Agama yang menentang aturan-aturan Tuhan. Agama yang menjadikan Tuhan punya saingan bernama Yesus. Agama yang melantik anak manusia menjadi Tuhan. Makanya dalam Matius 7 nomor 22, 21, 23. Apa kata Yesus asli kepada Kristen? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku, Yesus, tidak mengenal kalian. Kristen akan heran, loh, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat juga pakai namamu? Kata Yesus, enggak, kamu melakukan itu semua bukan atas kehendak Bapa,
kamu melakukan itu atas kehendak bapakmu, yaitu iblis yang datang kepada Paulus. Iblis Nah, itu ngomong datang gitu. mengaku Yesus. Jadi orang-orang yang murtad dari Islam yang mengatakan saya salat tahajud, kemudian datang Yesus, saya umroh, ketemu Yesus, itu semuanya adalah iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Mana buktinya? Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 23, nomor 15. Coba nomor 15-nya apa yang dikatakan? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat yang kudus. Itu siapa? Iblis. Iblisnya datang kemudian kepada Paulus. Paulusnya kemudian apa? Mengikuti keinginan sang iblis. Dan Paulus kemudian memutarbalikkan pelajaran-pelajaran Tuhan kepada Bani Israel. Yang tadinya haram menjadi halal. Yang tadinya sabat menjadi minggu. Yang tadinya satu-satunya Tuhan menjadi tiga-tiganya Tuhan. Yang tadinya kemudian sinagoge berubah menjadi gereja. Yang tadinya kemudian Tanak berubah menjadi Bible. Makanya Islam datang meluruskan wujud kasih sayang Tuhan pencipta langit dan bumi. Islam datang meluruskan saudara-saudara. Ya ahlal kitab. Yang benar aja. Ya silakan Anda tertawa. Yang benar Silakan Anda aja. menertawakan diri Anda. Itu fakta yang ada, Yang saudara. benar Itu fakta ada, yang ada. Bang. Yang pasti saudara Martin, benar ada, Yesus Bang. menubuatkan akan datangnya makhluk penyesat yang mengaku Yesus. Sampai hari ini belum pernah kemudian ada makhluk datang mengaku Yesus. Sudah pernah datang kepada Paulus. Apa hasilnya? Separuh dari penduduk bumi menjadi pengikutnya. Apa itu? Kristen, Katolik, Protestan, Pantekosta, Advent, Saksi Yehova, Mesianik, dan seterusnya. Itulah gerombolan-gerombolan pengikut makhluk Jadi- roh yang datang kepada Paulus. Oke? Tinggal kita lihat saja nanti. Oke. Nanti kita tinggal lihat saja kapan ya nanti akan terjadi. Jangan Kapan lihat ya nanti. Lihat Matius 7. Anda Nanti. belum Kapan Jangan. nanti bahwa Jangan. Nanti Jangan kapan- lihat nanti. Sudah tertulis di Kan begini. Bible. Sudah ada di Sudah. Bible. Yang diusir nanti adalah kita Kristen. lihat nanti juga kita lihat juga siapa yang selamat itu aja. Sekarang pun sudah kita lihat. Muslim atau Kristen. Oh, Sekarang belum pun sudah ada. kita lihat. Sekarang sudah kita Tidak lihat. ada. Coba Anda lihat makanan-makanannya orang Kristen. Makanan-makanan persembahan-persembahan kepada dewa-dewa yang mereka makan. Coba. Siapa yang makan dewa? Percaya dewa siapa? Babi, anjing. Itu dewa. adalah makanan-makanan sesajen yang dipersembahkan Oh, oleh bilang. penganut-penganut politeisme, penganut-penganut penyembah pagan. Babi itu makanan yang diharamkan dari sejak dulu. Karena babi itu adalah makanan yang dijadikan sesajen kepada setan, kepada hantu-hantu, penunggu pohon. Siapa yang bilang? Yesus sendiri yang mengatakan itu kok. Tidak ada Yesus. Loh, justru kenapa Yesusnya mengambil roh Di setan mana itu Yesus masuk mau- ke babi? Saudara, kenapa roh setannya dihantarkan ke babi? Kenapa tidak ke sapi atau ke kambing? Kenapa harus babi? Karena saat itu yang di sekitar itu ada babi. Oh enggak, salah Anta. Karena di dalam kitabnya Yahudi, di dalam Yesaya 66, nomor 15, 16, 17, semua Seandainya pemakan situ ada- babi, Bang, semua pemakan babi akan dibakar dengan api neraka. Yesaya 66, nomor 15, 16, 17. Semua pemakan babi, pemakan binatang-binatang menjijikkan dan tikus, balau, kucing, itu semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Orang penyembah dewa Molok, penyembah pagan, penyembah batu, penyembah pohon, penyembah gunung, mereka ketika mempersembahkan persembahan senantiasa mempersembahkan babi. Itu sebelum dan itu di luar agama Yahudi dan sebelum Islam itu datang. Coba. Satu-satunya kemudian makhluk binatang yang dimasukkan iblis ke dalam dirinya hanya babi. Itu, dan itu Bible yang mengatakan itu. Orang kalau mempersembahkan kepada dewa-dewa pakai daging apa? Daging babi. Kalian makan daging sesajen. Sadar enggak itu? Daging sesajen untuk iblis kalian makan, Anda masukkan ke dalam tubuh Anda. Siapa yang tertawa? Siapa yang makan daging itu? Iblis yang ada dalam diri Anda. Anda setiap hari menggaungkan, menyembah kepada Mesias, menyembah kepada Yesus, Yesus, Yesus. Padahal yang Anda sembah itu adalah makhluk yang mengatasnamakan Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya, jangan kau ikut mereka.
Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Atau mereka berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang dan akan menyesat dan akan melakukan mujizat dan menyesatkan banyak orang. Dan orang-orang pilihan juga bahkan disesatkan. Kenapa Yesus berpesan demikian? Karena Yesus mengatakan, camkanlah, camkanlah. Sebab aku datang untuk yang kedua kalinya nanti di akhir zaman, ditandai dengan awan-awan di langit beserta dengan iring-iringan malaikat, dan seluruh mata akan memandang kepadaku. Sedangkan yang datang kepada Paulus hanya Paulus doang yang melihat yang melihat cahaya dan mendengarkan suara. Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Baca Matius 24 dari nomor 1 sampai seterusnya. Tamatkan diri Anda untuk mengkaji di situ. Di situ jelas sekali adanya Yesus palsu. Di situ jelas sekali kemudian datangnya Yesus yang asli. Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apa kata malaikat di sana? Malaikat mengatakan, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihatnya terangkat ke langit. Ketika Yesus terangkat ke langit lengkap dengan dagingnya, ketika ia datang kedua kalinya, maka Yesus akan datang lengkap dengan dagingnya. Tertulis di mana itu Bang Suma? Kalau dia datang dengan daging. Matius 24 nomor 27. Jadi yang kalian sembah selama ini apa? Yesus. Ya memang Yesus, tapi Yesus yang mana? Kan ada dua. Yesus asli anak manusia dan Yesus yang satu bukan anak manusia. Ingat di Galatia 1 nomor 12 Bang. Paulus berkata apa? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kata siapa? Yesus bukan manusia. Dalam Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Berarti Yesus datang sebagai manusia. Nah, Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari Kristus Yesus. Tergenapi. Penyesat datang, mengaku memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Jangan kamu percaya. Orang Yahudi percaya enggak kepada Paulus? Enggak. Kenapa? Karena mereka menerima pesan. Orang Roma Yunani dan orang Indonesia percaya enggak kepada Paulus? Percaya. Karena mereka bukan Bani Israel. Yang diseru Yesus untuk tidak percaya kepada Mesias palsu adalah Bani Israel. Nah, jadi saudara silakan buka cakrawala berpikir, renungkan baik-baik, kenapa agama saya bertentangan dengan Bible saya sendiri? Kenapa keyakinan saya bertentangan dengan Yesus sendiri? Kenapa kemudian hari ibadah saya bertentangan dengan pekerjaan-pekerjaan ibadah Yesus? Tata cara prosesi ibadah saya bertentangan dengan tata cara prosesi ibadah Yesus. Ada apa ya? Apa yang salah ya? Cari ke akarnya. Oh, ternyata saya mengikuti instruksi dari Yesus palsu. Sehingga ajaran Yesus asli dan ajaran saya itu bertentangan. Disebabkan sebenarnya Yesus yang dimaksud gereja itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Mencoba menggabungkan antara Yesusnya Yahudi dan Yesusnya Paulus menjadi satu. Sehingga saudara-saudara Kristen itu bingung sendiri. Kok Yesus kadang manusia? Kok Yesus kadang Tuhan? Untuk menganulir masalah itu, maka Kristen memiliki doktrin baru. Yesus 100% manusia dan juga 100% ilahi. Kenapa demikian? Karena Kristen mensatukan, menggabungkan kemudian antara Yesus yang asli dengan Yesus yang datang kepada Paulus. Sekira begitu saudara, saya mau ibadah, menyembah kepada Tuhannya Yesus. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya bukan menghujat menista, saya hanya mengabarkan kabar gembira. Keselamatan itu adalah mendudukkan Yesus anak Maria sebagai utusan Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Yohanes 17 nomor 3, Yohanes 5 nomor 36. Demikian, silakan teman-teman dilanjutkan. Masya Allah. Keren. Pak Martin ditanggapi Bang, silakan. Nggak bisa nanggapi dia. Pak Martin. Oh, nggak bisa. Pak Martin. Macet Pak Martin, macet. Di absen dulu.
Pak Martin. Dibuka mic-nya, Bang. Pak Martin. Serba salah Selamat memang. di Kores. Selamat ke Kores ya, Bang. Serba salah memang ini orang Kristen nih. Apa ya, menganggap yang datang kepada Paulus itu Yesus. Sedangkan Yesus berkata datang yang kedua kali itu sama dengan waktu dia terangkat. Sedangkan yang datang ke Paulus hanya cahaya. Tapi dibilang Yesus. Ya jangan diakal-akalin lah Pak Martin. Jadi kalau Anda menganggap itu Tuhan ya berarti bukan Yesus itu yang berbentuk cahaya. Pak Martin. Pak Martin kayaknya kaget apa pingsan ya? Gimana ini? Ada yang bisa mengeluarkan jurus supaya dia ngomong? Kan itu gimana? Dia terbengong. Gimana ya? Bentar, di bawah ada yang mau mualaf katanya. Siapa yang mau mualaf? Silahkan minta permintaan. Siapa yang mau mualaf di bawah? Siapa yang mau mualaf? Nih. Saya tidak akan pernah mualaf. Ya karena kamu Islam. Iyalah, ngapain? Oh iya. Ngapain Bang Korek ini mau mualaf? Ngapain? Ngadi-ngadi Bang Korek. Gak ada. Ada di bawah katanya ada yang mau mualaf. Lanjut. Pak Martin. Mbak Natali dulu. Mbak Natali sama Kang Dito kan juga sama-sama mualaf nih. Dulu pernah dibahas nggak sih pendeta yang kayak begini? Hai jemaatku. Ya Yesus nanti itu datang yang kedua kali sama seperti waktu dia terangkat. Kan begitu kata pendeta. Berdasarkan data. Tapi yang datang kepada Paulus berbentuk cahaya. Ini kalian waktu menjadi Kristen kok nggak ada yang kritis ya nanya-nanya kepada pendeta ya? Oh enggak dibahas itu soalnya. Bahas itu. Enggak ada materi itu. Enggak ada. Lah. Ya nggak boleh dong, kritis dong. Ya diajarin itu aja enggak, gimana bisa kritis? Nah kan ada Bible, kan lu taruh di ketek doang nggak dibaca dulu. Iya, makanya setelah baca terus tahu jadi mualaf deh kan. Oh. Kalau itu nggak tahu dari pendeta, tahu sendiri, mikir-mikir sendiri, sadar sendiri gitu. Oh jadi selama Anda jadi oten jarang buka Bible. Oh jarang, bukanya cuma yang disuguhin aja. Kalau inisiatif belajar sendiri tuh setelah kepengen tahu belajar sendiri aja gitu. Oh. Pendeta kan comot-comot ayat, satu-satu ayat, 2 ayat gitu kan, lompat-lompat gitu, nggak satu sekop, nggak satu Bible kejadian sampai Wahyu, nggak ada. Oh yang berhubungan Gimana tuh, dengan Kang Dito? yang berhubungan dengan doktrin gitu ya. Ya betul. Nggak boleh kritis gitu. Memang dulu saya pernah ada informasi. Bagaimana mau nanya, Bang? Kita bertanya aja diomelin, dianggap bukan Kristen, disuruh keluar malah. Jangan banyak tanya. Nah, bener nggak tuh ada kayak gitu? Iya, itu saya itu yang ngalamin. Waduh, diomelin sama pendeta Kang Dito. Diomelin. Oh, Kasian ya. Halo Bang Celebes. diam dulu Rodi. Jadi mualaf ini sebenarnya karena dia baca Bible. Waktu dia jadi Kristen, Bible jarang dibaca, nggak kritis gitu loh. Aduh. Padahal itu menurut Bang Juma kan tadi memang sih sangat fundamental loh. Di sini loh kuncinya sebenarnya. Kan bagaimana seorang Saulus yang penjahat mantan napi ini gitu ya, residivis ini gitu. Perjalanannya ke Damsik, misi penganiayaan masih terus jatuh, rebah ke tanah, dibutakan matanya. Siapakah engkau Tuhan? Nah ini mestinya lu kritis dong. Dia udah tahu siapakah engkau? Dia jawab juga Tuhan. Terus ada suara, cahaya loh itu. Bagaimana mungkin ada cahaya dari langit? Tembus loh itu, memang itu tembus. Akulah Yesus, anak manusia yang telah engkau aniaya itu.
Sedangkan Yesus berjanji dia akan datang sebagaimana sama waktu dia terangkat. Nah, artinya apa? Yesus beneran atau Yesus bukan anaknya Maria gitu? Baru enggak ya sekarang ya para mualaf ya? Baru enggak ya? Iyalah. Baru enggak dia semua. Baru enggak ini. Pendeta mana ngajarin kayak gitu, beserak lah jemaatnya, pergilah semua kalau diajarin itu. Iya. Kalau begitu selamat Hari Mualaf sedunia deh. Pada tanggal 24, 25 nanti kita peringati. Kita akan pusatkan di Terima dua tempat. kasih Bang Handi, semuanya saudara-saudara muslim. Tanggal 25 ini kemenangan ya Hari Mualaf sedunia. Ya memang pahit ya buat yang masih Kristen. Jadi kalau yang tadi mendengarkan diskusi, mudah-mudahan ada hikmah dan hidayah dalam hati kolbu kalian. Silakan acungkan tangan emotion ya kalau yang mau bersahadat atau menerima kebenaran Islam, kita undang, kita akan naikkan. Silakan. Masya Allah, terima kasih atas ucapannya. Bulan Desember adalah persiapan Hari Mu'alaf sedunia. Masya Allah. Jadi serentak di seluruh dunia gitu ya. Teman-teman di kawasan Eropa sudah kontak kami. Ya karena jamnya mungkin beda begitu. Artinya duluan Indonesia ya. Ya insya Allah 24 mulai dari siang sampai 25 subuh begitu. Satu dipusatkan di Bolangi, Rumah Hobbit Bolangi, binaan Bang Juma, kantor pusat API juga di sana. Anda boleh datang deh, gratis kok. Disiapkan penginapan, rumah-rumah Hobbit, ada kolam renang, ada lapangan hijau, ada aula, ada masjid, ada tenda. Anda boleh datang wisata religi di sana sambil interaksi sesama mualaf. Nanti juga boleh interaksi kepada Bang Juma sebagai narasumber dan dari teman-teman Arimatea Makassar juga. Tentu langsung dihandle oleh Apologet Islam Indonesia DPW Sulawesi Selatan. Nah, bagi teman-teman yang dekat atau yang jauh, silakan merapat, persiapkan diri dari sekarang. Kalau bisa pesan tiket dari sekarang sebelum tiket naik, karena menjelang Nataru gitu ya. Nah, untuk itu kami tunggu kedatangannya. Kalau nggak sempat datang nggak apa-apa. Anda mau berbagi ya nggak apa-apa. Siapa tahu mau ada yang menyumbang beras 2 ton, Indomie 6 kontainer misalnya gitu. Mau pesan, tapi minyak tanah nggak usah. Nggak perlu minyak tanah. Banyaknya itu 2 ton. Ya kali-kali Bunda ada yang mau gitu. Ya. Anda boleh salurkan melalui Ada rekening. saudara kita. Saya ulangi dulu. Anda boleh menyalurkannya di rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Di bank mana? Bank Tabungan Negara. Nomornya berapa ya? 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Gitu ya. Tapi kalau beras 2 ton itu kira-kira diuangkan berapa duit Bunda? Coba dihitung. Bunda Rama kan pedagang beras. Nggak bisa 2 ngitung ya? jutaan lebih, 2 jutaan lebih. Apaan 2 jutaan 2 ton? 2 ton kok 2 jutaan. Murah banget. Takor nih gimana ini pedagang pasar ini? Takor lah. Nah itu di bawah 30 sekitar juta, woy. sekitar Banyak 30. kali. Iya. Nah, dan ada yang ini kita sampaikan ya. Ya. Ada saudara kita namanya Acok Bugis ya. Beliau juga sering naik kalau ada diskusi. Beliau mau membawa ikan segar. Silakan saudara-saudara yang datang itu bakar-bakar ikan kita ya. Tuh dia akan menanggung itu. Tinggalnya di Sudiang. Dia Ya, bilang kalau Bang Andi mau datang tinggal telepon. Nanti saya jemput. Tuh. Karena Bang Juma jangan direpotin. Kita mah diam-diam datang aja. Gitu. Bentar Bang, ini tadi di bawah ada yang mau syahadat, namanya siapa? Nanti biar aku yang turun Iya. aja kalau ada mau syahadat. Enggak jelas juga, enggak ada permintaan. Ada yang mau syahadat katanya. Siapa? Namanya Bang Al? siapa?
Ini yang di pojok Oten turunkan saja kalau ada yang mau syahadat di sini Nois Enggak, lagi deket asar lanjut. Siap, Enggak siap, Ustaz. coba dipanggil dulu nih dokter yang benar dan apa nih? Coba disenggol bunda itu, yang pojok bawah. Dokter yang benar dan terganteng ya. Selamat malam, selamat sore, Pak Dokter. Pak Dokter apa dari DR? Pak Dokter yang benar, selamat sore. Sore. Muslim, Kristen Bang. Kristen. Silakan Bang ya. Bang, ini topiknya Bang. Menurut Abang yang datang kepada Paulus itu waktu perjalanannya ke Damsik dibutakan matanya, siapa engkau Tuhan? Terus ada suara dari Deng, atas. izin mohon maaf saya potong, di bawah ada yang minta nomor rekening, disebutkan dulu aja Deng. Silahkan Deng. Nomornya itu 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia Bank Tabungan Negara. Oke. Lanjut ya Pak Dokter. Menurut Anda siapa yang datang menemui Paulus berbentuk cahaya itu Bang? Silakan Bang, itu tadi topiknya belum kelar Bang, silakan. Terlebih dahulu Anda mau menanyakan kepada saya yang terlebih dahulu, bolehkah saya menanyakan kepada Anda? Karena saya mau bertanya kepada Anda, tapi kan ini namanya kan room 17 kan Oten kan? Silakan. Boleh dong bertanya, betul nggak? Nah, jadi begini pertanyaan saya, kalian itu menuankan siapa sih sebenarnya? Muhammad atau Allah SWT? Silakan Kang Dito. Pertanyaan bagus Kang Dito. Iya. Jelas-jelas dalam syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Iya. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nabi Muhammad utusan Allah, Rasul Allah. Bagaimana pertanyaan Anda kemudian muncul bahwa Nabi Muhammad itu bisa diartikulasi Allah atau Muhammad ya? Ya, buktinya kalian Ini gimana sih pola pikirnya? Ya, oke. Boleh saya sambungkan. Begini. Kalian itu kan tiap harinya kan berselawat dengan apa? Dengan berdoa dan bersyukur kepada Nabi kalian. Artinya kan kalian itu berdoa bukan kepada Allah. Kalian itu berdoa secara langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi, intinya kan berarti kalian itu mengaku Nabi Muhammad dan Allah SWT. Pintar sekali Bapak ini memperbodoh diri sendiri terus jadi simpulkan ya. Silakan yang itu. Kata-kata yang bijak Bang Handi. Itu kata-kata yang benar, tapi kalian tidak mengakui kebenaran itu. Maksudnya nyari remis gitu. Karena Yesus itu Nabi dan Tuhan gitu maksudnya. Bro, Nabi Muhammad kan manusia, utusan Tuhan. Salawat itu artinya memuji beliau sebagai Rasul utusan Allah, memuji. Dan pujian-pujian kami itu kalau isinya adalah doa, kembali kepada yang memuji. Jadi semakin kita memuji Rasul kami, semakin pujian itu kembali kepada yang bersalawat tadi. Jadi bukan berdoa kepada Nabi, tapi memuji Nabi. Begitu bro. Iya. Berdoa. Kalau kok berdoa, memuji kok berdoa. Kuping kok dilaknat. Dilaknat. Iya, tetapi kan Bang gini Bang. Kenapa? Arti dari sholawat itu berdoa, berdoa menunaikan pujian, kan begitu. Adapun kalau isinya doa, kami nggak berdoa kepada Nabi, tapi kami mendoakan Nabi dan memujinya. Doanya kembali kepada orang yang bersalawat Bang. Yang mengabulkan doa itu Allah Subhanahu Wa Taala, gitu loh Bang. Abang kok tapi bahagia gitu. Mencerdaskan diri kalian, Pak. Saya ini mencerdaskan diri kalian. Karena apa? Kalian itu seperti ini kan, salawat kalian itu. Apa namanya? Biarin dia ngomong terus nggak apa-apa. Jangan di mute. Semakin banyak dia ngomong, semakin banyak orang tertawa, nggak apa-apa.
biar dia bahagia adalah kata Imam Syafi'i itu ya. Dengerin bang. Kata Imam Syafi'i itu lebih baik saya diskusi 10 orang cerdas daripada diskusi 1 orang oon. Karena oon ini sangat berpengalaman di bidang keoonan karena dia kuliah di Burundi. Ada fakultas oon di sana. Lulus dia fakultas oon. 4 SKS pula lagi itu. Ada mata pelajaran itu Kang Dito semua teman-teman. Pelajaran apa materi perkuliahan OON itulah. Bagaimana sih supaya OON? Nah, ada kisi-kisinya tuh. OON itu harus makan babi. OON itu harus makan jenis semua binatang. OON itu menuhankan anak orang. OON itu akal di kayak gitu. Ya sebentar dulu ya. Boleh saya berbicara? Enggak boleh berbicara. Giliran saya lagi yang nanya. Masalah doa ya. Waktu Yesus itu di Bukit Getsemani berdoa semalaman, berdoa kepada siapa? Jawab. Waktu Yesus di Bukit Getsemani berdoa semalaman sampai keringatnya seperti darah bertetesan ke tanah. Yesus itu berdoa kepada siapa? Janggot. Jawab. Jambak. Jawab. Berdoa kepada keilahiannya. Kenapa? Berdoa kepada siapa? Oh, Mama berdoa pada keilahiannya kan. Orang gila berdoa kepada dirinya sendiri. Orang gila itu berdoa kepada dirinya sendiri. Begini loh doanya. Ya Tuhanku yang aku sendiri. Nah, begini nih. Begini kan, diam dulu kalau di situ. Saya formulasikan doanya Yesus. Berdoa kepada dirinya sendiri kan. Ya Tuhanku. Diam dulu. Diam dulu. Nyimak. Dimi dulu. Jadi, ya Tuhanku adalah diriku sendiri. Selamatkanlah diriku, hai diriku, atas cawan ini, hai diriku. Bukan kehendaknya diriku, tapi kehendaknya dirimu. Diriku dan dirimu adalah satu. Bagaimana itu? Bisa gitu sih. Membagongkan betul-betul. Ada yang bisa ulangi? Coba teman-teman ulangi doanya Yesus. Berdoa kepada dirinya sendiri. Saya ulang ya. Hai Tuhanku adalah diriku sendiri. Andaikan cawan ini berlalu dari diriku, tapi bukan kehendak diriku, tapi kehendak diriku sendiri. Nah, bagaimana itu berdoa kepada dirinya sendiri, Bang? Siapa yang mengabulkan doa itu? Nah, justru judul lagu itu Bang, diriku. artinya begini berselawat. Kenapa dia berdoa lagi kalau dirinya yang nentuin, Bang? Iya, Diam-diam aja. Kenapa bisa orang Tuhan berdoa kepada dirinya yang Tuhan, Bang? Kok bisa begitu, Bang? Hai diriku, kabulkanlah doa diriku, karena diriku juga yang mengabulkan doa. Semoga diriku mengabulkan doa diriku. Amin. Begitu ya? Itu namanya orang gila. Bang Handi. Lanjut. Bang Handi. Mungkin ya. Mungkin itu tuh dia maksudnya Tuhannya lagi monolog Bang Handi. Monolog. Bicara-bicara sendiri, dengerin sendiri, buat diri sendiri. Kayak judul lagu itu Bang, diriku dan diriku. Ya diriku sendiri kan doanya begini ya Bapakku, ya diriku sendiri, sekiranya cawan ini bisa lalu dari diriku sendiri, tetapi bukan diriku sendiri berkehendak, melainkan diriku aduh, itu namanya orang gila Pak. Udah lama udah pinter dia. Udah lolos berdoa terhadap. Coba ulang Bunda. Diulang Bunda, jangan cepat-cepat Bunda. Ya diriku sendiri. Ini ceritanya kan di Taman Getsemani. Yesus maju lalu sujud, kemudian berdoa. Yesus ceritanya Tuhan. Dia sujud kepada dirinya sendiri. Kalau sujud kepada diri sendiri bagaimana itu, Deng? Oh, baiklah doanya aja ya. Ya diriku sendiri, sekiranya cawan ini bisa lalu dari diriku sendiri, tapi bukan kehendak diriku sendiri, melainkan kehendak diriku sendiri. Goblok doanya. Wah, udah lulus bener Rama ya, udah lulus. Siapa lagi yang praktik ini?
Siapa lagi? Membagongkan itu, Pak. Bunda Natali lagi. Bunda Natali silakan praktekin berdoa diriku sendiri. Ayo Ya, praktekin. ngeri gitu loh nanti ketularan gila aku. Ketularan gila nanti. Aduh. Terlalu membagongkan ini Pak Dokter, Pak DR. Ini DR apa dokter apa sih dokter kok begini amat sih? Malu-maluin. Terima kasih. Ya, anak. Kalian tidak bisa menjawab bahwa Pasien, ini pasien RSJ. kalian tidak bisa menjawab bahwasannya anak Tuhan kan selama ini. Terima kasih. RSJ. Pasien RSJ kabur dari rumah sakit, tapi dia bawa kabur bajunya dokter. Ah, dikira lah dokter sama teman-temannya gitu. Sudah jelas itu, Pak. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yang Tuhan itu Allah. Kau nuduh-nuduh itu karena kau bego. Kau bilang kami menuhankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak. Siapa menuhankan? Kau bilang sudah jelaskan tadi. Shalawat itu bentuk kita berdoa dan memuji. Iya, kenapa kalian tidak bersolawat langsung kepada Allah SWT? Oh kami kok bersolawat. Bego. Pantas dia menuhankan anak orang. Bego. Kenapa kau menuhankan anak Maria? Kenapa kau menuhankan anak Maria? Bang, kalau kau pintar, kenapa kau menuhankan anak orang? Bang. Sebentar. Kau tahu bang, di Wahyu, coba Wahyu, Tuhanmu didoakan keselamatannya. Coba baca Wahyu, coba baca Wahyu tuh, coba baca Wahyu, baca Wahyu. Keselamatan buat Tuhan kita dan anak domba, didoakan Tuhanmu bang, Tuhanmu didoakan. Bang, doanya juga coba doa Bapak kami dikuduskanlah namamu. Nah itu perlu berdoa supaya Tuhanmu dikuduskan. Gimana sih lu? Doa Bapak kami dikuduskanlah namamu. Emang namanya nggak kudus gitu? Lu minta doa kepada siapa? Tuhan kok didoain supaya kudus? Ayo lu. Masa bapaknya masih didoain lagi biar kudus ya kan? Begini juga Mbak Natali juga pernah kayak gitu dulu. Oh, waktu mencari kebenaran mulai sadar. Dulu takut, tapi setelah sadar mikir, nggak mau aku dibodoh-bodohin, nggak mau aku gila. Tapi dulu nggak sebego-bego ini banget Bang Handi. Aku tuh dulu memang pernah ya tercatat ya kan di Bible juga kan botol karena Kristus. Tapi dulu botolku tuh juga nggak sebegitu amat gitu loh. Ya nggak begitu-begitu banget. Dokter ini super bodoh ya gitu ya, super on. Iya, saya bertanya dulu ke Anda ya. Nggak mau belum buat nanya, nggak mau. Nah, kau naik di sini buat mainan doang. Masa ada Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya. Itu alasan dia menuhankan Yesus katanya. Silahkan. Ya silakan. Saya menuhankan Yesus karena dia berkuasa. Sekarang dia berkuasa atas segalanya. Beda dengan dengan Nabi Muhammad. Apa? Kalau begitu jelaskan apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi. Silakan dijawab. Teteknya mamanya. Jangan benar yang jawab. Kan Yesus Maha Kuasa nih. Nah, waktu dia bayi umur 5 hari deh. Waktu Yesus bayi umur 5 hari apa yang dia kuasai, Bro? Bukan seperti apa namanya? Bukan seperti Nabi Muhammad. Belajar dulu di bahasa Indonesia. Oh, pergi dia. Yesus Maha Kuasa. Ini bantu di follow dong akun yang ini. Bantu di follow, akunku lagi habis. Ini pakai akunnya suamiku belum bisa on cam. Bantu di follow dong. Bantu di follow. Setelah ini aku mau izin sholat dulu ya, standby. Ya salam sama Mas Budi ya. Mas Budi ada di rumah? Bukan Budi. Aduh, lupa melulu gua. Namanya Imam. Enak aja Imam diganti-ganti Budi. Iya, saya selalu ingat Bang Budi, Mas Imam. Salam sama Mas Imam ya. Masa lupa melulu gua. Siap. Makasih yang follow. Makasih banyak ya. Lanjut, aku izin sholat dulu. Terima kasih. Oke. Hai Tuhanku adalah diriku sendiri. Nah, bagaimana itu berdoa kepada diri sendiri, bro? Jadi ketika Yesus sujud, berarti dia melipat kepalanya masuk. Karena dia sujud kepada dirinya sendiri. Bagaimana kalau orang sujud kepada diri sendiri? Ya, dilipat kepalanya ke perutnya. Aduh, oten, ya Allah ya Rabbi. Inilah mereka ini. Kemudian di Yohanes
Bunda, Yohanes mereka ini 20:17. Maka Yesus pun bersabda, janganlah engkau menyentuh aku karena aku akan pergi ke diriku sendiri. Aduh, Mama ini mendapat ilmu dari CP. Si CP itu ada memang tulisan-tulisannya itu menjadi ilmu oten-oten di Republik ini. Jadi guru besar mereka itu dari luar negeri semua. Ya, di sana itu dia mengatakan umat Islam juga itu Tuhannya dua, Allah dan Muhammad katanya, karena berdoa juga kepada Nabi. Begitu itu yang sering mereka di Facebook banyak itu di artikel-artikel, coba aja buka artikelnya si CP. Itulah juga masuk kepada pelajaran Islamologi di STT. Kalau masuk di sini kan jadi malu gitu. Makanya jangan berguru sama orang bahlul, bro. Kalau mau tahu tentang Islam, ya belajar kepada umat Islam. Begitu juga kami. Kalau ingin tahu tentang Bible, kita baca Bible, ada pendeta, kita diskusikan. Pendeta inilah yang berhak menerangkan Bible. Nah, gitu. Tapi sayangnya, pendeta tidak nerangin Bible, tapi melawan Bible. Itu loh. Selama ini pendeta nggak nerangin Bible loh, itu sebagian ya. Melawan Bible, jelas tertulis kayak tadi kan. Ada perkawinan, dia bilang apa? Perumpamaan. Nah, jadi mereka hanya melawan, nggak nerangin malah. Jadi teman-teman Kristen, janganlah memperoon diri. Kayak tadi kan memalukan. Giliran gua tanya balik, jawabannya singkat. Berdoa kepada dirinya sendiri. Nah, Tuhan berdoa kepada Tuhannya, yang adalah itu dirinya sendiri. Ini siapa sih mau KTP naik? Emang ada. Duh, dibawa ini kok jadi moderator. Mana? Nggak ada. Nggak ada, mataku dia sudah menatap dari tadi. Nggak ada si KTP itu bang, saudara yang di bawah nggak ada dia. Mataku sudah merah menatap. Jadi gini ya, orang-orang yang mengaku mau bersyahadat itu kita jangan langsung menanggapi ini, santai aja. Kalau memang dia mau itu tentu dia naik, sabar. Ada beberapa telepon dari luar sana ke saya, ada beberapa nih. Saya masih proses dulu loh. Bang Andi, ada yang mau bersyahadat. Siapa ini namanya? Coba bisa video call nggak? KTP-nya ada nggak? Diulur-ulur. Ini nggak lolos nih. Ada juga yang lolos langsung. KTP-nya mana? Alamatnya di mana? Sekarang lagi ngapain? Saya video call gitu. Wah, ini A1 nih. Saya persilakan masuk. Kedua, kalau bisa pakai akun yang bisa langsung open cam ya. Ya bang, saya tak pinjam akun teman saya yang muslim. Itu jadi diseleksi di belakang layar gitu. Enggak langsung dibawa. Ada yang mau molap langsung naik. Gitu loh. Kenapa? Karena banyak juga yang modus. Seperti ada namanya Palen kemarin tuh. Ada beberapa. Akhirnya apa? Modus. Ada namanya Jerry apa siapa ya kemarin itu? Modus. Banyak modus. Gitu loh. Hanya apa? Dia naik. Ingin dapat koin. Langsung dapat koin banyak. Follower gitu. Nah, karena dia banyak follower, tentu apa sih namanya uploadnya itu menjadi halaman beranda pertama nanti. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk nipu-nipu. Enggak, Palen dulu ini dari NTT terus dia bilang ke Bali. Saya telepon Api Bali, suruh ketemu nggak mau. Kemudian pindah komal dari sana ke sini. Seakan-akan dia mualaf. Ternyata apa? Ya dia mencari koin doang. Nah itu kita waspadai teman-teman. Jadi memang harus diseleksi. Begitu ya. Jadi santai aja, nggak usah terlalu euforia kalau ada yang mau syahadat.
kelihatan kok yang serius dan sama yang enggak kelihatan itu. Oke Bunda, Kita sapa disambut. Joza. Kristen Muslim Joza Nois. Diumumkan Bunda. Ada Dahlia. Sambil diumumkan yang nanti dibolangi Bunda. Lanjut. Oh siap. Kita sapa dulu saudara kita, saudari kita. Dahlia. Dois bun, bergeser. Mama Oke, kita akan tampilkan ya. Sambil kita tampilkan acara di Bolang ya. Jadi saudara-saudaraku yang seputaran Makassar, Sulawesi dan sekitarnya, ataupun di luar Sulawesi ya, boleh ikut bergabung ya, memperingati Hari Mu'alaf Sedunia yang dipusatkan di 2 tempat ya, di Jakarta kerjasama dengan Arimatea, dan di Makassar ya, tepatnya di tempat wisata Bolangi, wisata Hobbit di Bolangi ya, tempat wisata Bang Zuma sendiri ya Gurunda. Dan saudara-saudariku itu gratis, tanpa tanpa biaya apapun ya. Tapi bagi saudaraku yang berkelebihan rezekinya, boleh turut berpartisipasi mendukung acara ini. Boleh saudaraku ya, biar acara kita ini meriah. Dan tentu diisi dengan acara yang sangat ini ya, kajian-kajian dari Gurunda, salat berjamaah, macam-macam lah yang secara Islami ya, yang kita kaji. Silakan bergabung, mendaftarkan diri ini ya, supaya aku tampilkan dulu nomor kontak yang bisa dihubungi Nadia. Ntar saudaraku ya. Nih.